Alhamdulillahi wa sallallahu ala nabiyhi wa man talahu wa hadhihi tarjamatun fi tajwidi allafaha barkah syuhada Hanafi. Nazam ini nazam Hidayatus Sibyan menjelaskan tata cara baca Quran. Di dalamnya terdapat banyak kaidah baca Quran menjadi semakin mudah. Ditulis dengan bahasa Indonesia agar mudah dihafal kita semua. Semoga nazam ini berkah manfaat di dunia dan juga sampai akhirat. Hukum nun mati dan tanwin ada 5 jika bertemu huruf hijaiyahnya, yaitu izhar, iklab dan juga ikfa, idgham bi gunnah juga bila gunnahnya. Jika ada nun mati atau tanwinnya bertemu salah satu huruf izharnya, maka harus jelas cara membacanya, disebut izhar hakiki bacaannya. Huruf izhar ada 6 bilangannya, yaitu hamzah, ain, ghain, ha, kha dan ha. Jika ada nun mati atau tanwinnya bertemu huruf idgham yang bigunnahnya, maka harus dengan cara membacanya, disebut idgham bi gunnah bacaannya. Huruf idgham bi gunnah 4 jumlahnya, yaitu ya, nun, mim dan waw hurufannya. Jika ada nun mati atau tanwinnya bertemu huruf idgham bila gunnahnya, maka harus membaca huruf idghamnya. Idgham bila gunnah hukum bacaannya. Huruf idgham bila gunnah ada 2, yaitu huruf lam ra, itu rupanya jika ada nun mati atau tanwinnya bertemu dengan satu huruf iklabnya, maka harus membalik cara bacanya, dinamakan iklab. Hukum bacaannya, huruf iklab hanya 1 bilangannya, yaitu huruf ba, jangan sampai lupa. Jika ada nun mati atau tanwinnya bertemu salah satu huruf ikhfanya, maka harus sangat cara membacanya, disebut ikhfa hakiki bacaannya. Huruf ikhfa 15 bilangannya selain yang dahulu penyebutannya. Sifza sana kam jada syakhsun qasamadun qayyiban zid fitu qada' zalima. Jika huruf nun dan mim tasdid hurufnya, maka pasti gunnah hukum bacaannya. Gunnah itu mendengar cara bacanya, menahan nafas pada huruf yang sama. Hukumnya mim sukun itu ada 3 jika bertemu huruf hijaiyahnya. Yang pertama ikhfa syafawi namanya, yang kedua izhar syafawi namanya, dan yang ketiga idgham mimi namanya. Marilah kita hafalkan semuanya. Ketika mim sukun bertemu dengan ba, ikhfa syafawilah hukum bacaannya. Ketika mim sukun bertemu mim juga, maka idgham mimi hukum bacaannya. Mim sukun bertemu selain mim dan ba, izhar syafawilah hukum bacaannya. Terlebih jika bertemu waw dan fa, maka lebih jelas cara membacanya. Tidak boleh berdengung sama sekali, tanpa ragu mengucapkan dengan jeli. Idgham itu gabungan huruf yang sama antara huruf pertama dan kedua. Idgham itu ada 3 bilangannya. Yang pertama idgham mislain namanya,
Yang kedua mutajanisain namanya, yang ketiga mutaqarribain namanya. Jika dua huruf yang sama makhrajnya juga sifatnya dalam pengucapannya, maka idgham mithlan hukum bacaannya memasukkan pada huruf yang kedua. Jika dua huruf yang sama makhrajnya tetapi berbeda di dalam sifatnya, maka idgham mutajanisain hukumnya memasukkan pada huruf yang kedua. Jika dua huruf yang dekat makhrajnya juga dekat di dalam sifat-sifatnya, maka idgham mutaqarribain hukumnya memasukkan pada huruf yang kedua. Itulah macam idgham yang disebutkan dalam nazam kitab Hidayatus Sibyan. Jika al bertemu huruf qamariyah, izhar qamariyah, hukum bacaannya. Huruf qamariyah ada 14. Marilah kita sebutkan dengan jelas, yaitu alif, ba, ain, gha, jim, kha dan ha, lalu fa, qaf, kaf, mim, ya, wawu juga ha. Jika al bertemu huruf asy-syamsiyah, idgham asy-syamsiyah, hukum bacaannya. Huruf asy-syamsiyah ada 14. Marilah kita sebutkan dengan jelas. Dif thumma sil rahman tafuz dif dani'am da'su adhan izur syarifan lil karam. Tafhim itu tebal cara membacanya, tarqiq itu tipis cara membacanya. Huruf tafhim ada 7 bilangannya, marilah kita sebutkan semuanya. Sa'dha itu hurufnya, marilah kita hafalkan semuanya. Huruf tarqiq banyak sekali jumlahnya, selain yang disebutkan sebelumnya. Namun ada 2 huruf yang berbeda, terkadang tafhim tarqiq cara bacanya, yaitu huruf ra dan lam jalalahnya, terkadang tafhim tarqiq cara bacanya. Qalqalah itu mantul cara bacanya, huruf qalqalah ada 5 jumlahnya, yaitu huruf qata badal juga jim, disingkat dengan sebutan qatbu jadid. Qalqalah itu ada 2 macamnya, qalqalah sughra dan qalqalah kubranya. Qalqalah sukun di tengah kalimahnya disebut qalqalah sughra bacaannya. Qalqalah sukun di akhir kalimahnya disebut qalqalah kubra bacaannya. Yajma'u qawmu contoh qalqalah sughra, samima khalaq contoh qalqalah kubra. Mat artinya memanjangkan bacaannya, macamnya mat ada 2 bagiannya. Pertama yaitu mat asli jenisnya, kedua yaitu mat far'i jenisnya. Mat asli disebut juga mat tabi'i, dan mat far'i macamnya banyak sekali. Mat tabi'i ada 3 gambarannya, ya sukun setelah harokat kasrahnya, huruf alif setelah harokat fathah, wawu sukun setelah harokat dhammah, wawu dan ya sukun fathah sebelumnya disebut mat lain, hukum bacaannya. Jika mat tabi'i waqaf bacaannya, mat arid li sukun, hukum bacaannya. Boleh dibaca seperti mat tabi'i, juga boleh dibaca panjang sekali. Mat wajib jais ada 2 jenisnya, marilah kita sebutkan semuanya. Pertama mat wajib muttasil namanya, kedua mat jais munfasil namanya.
Jika mat tabi'i bertemu hamzanya masih tetap dalam satu kalimahnya, mat wajib mutasil hukum bacaannya, maka wajib panjang cara membacanya. Jika mat tabi'i bertemu hamzanya sudah tidak dalam satu kalimahnya, mat jaiz munfasil hukum bacaannya, lebih baik panjang cara membacanya. Mat lazim ilmi ada dua jenisnya, marilah kita sebutkan semuanya. Pertama mat lazim ilmi mustaqalnya, kedua mat lazim ilmi mukhaffafnya. Jika mat tabi'i sukun setelahnya juga diidgham dengan huruf lainnya, mat ilmi musyaqqal hukum bacaannya, maka wajib panjang cara membacanya. Jika mat tabi'i sukun setelahnya tapi tidak idgham dengan yang lainnya, mat ilmi mukhaffaf hukum bacaannya, juga wajib panjang cara membacanya. Mat lazim harfi ada dua jenisnya, marilah kita sebutkan semuanya. Pertama mat lazim harfi mustaqalnya, kedua mat lazim harfi mukhaffafnya. Mat lazim yang harfi bisa ditemukan hanya dalam pembuka surat Al-Quran. Huruf-huruf pembuka surat Al-Quran disebut sebagai fawatihus suwar. Jika huruf pembuka surat Al-Quran terdapat bacaan ikhfa atau idgham, mat harfi musyaqqal hukum bacaannya, maka wajib panjang cara membacanya. Jika huruf pembuka surat Al-Quran tidak ada bacaan ikhfa atau idgham, mat harfi mukhaffaf hukum bacaannya, dibaca sesuai uraian hurufnya. Ayo kawan kita belajar Al-Quran beserta tajwidnya sesuai aturan. Tajwid itu tata cara baca Quran, membaguskan dalam membaca Al-Quran, mengeluarkan huruf pada tempatnya, membaca sesuai hukum bacaannya. Belajar tajwid itu wajib hukumnya agar benar dalam bacaan Qurannya. Al-Quran syafaat bagi pembacanya jika dibaca sesuai aturannya. Tapi jika asal dalam membacanya bisa jadi laknat bagi pembacanya. Alhamdulillahi bihamdihil jamil, musalliyan ala nabiyil jazil. Qattamana al-mutajwid bil Indonesi fi fahmi wa tashiri lil Indonesi. Telah usai nazam Hidayatus Sibyan, semoga bisa membawa keberkahan, semoga mendapat kemanfaatannya bagi penulis, pembaca, penghafalnya. Semoga Allah menyelamatkan kita dari Ria yang meleburkan pahala. Semoga Allah memberikan ampunan terhadap dosa yang telah dilakukan. Semoga Allah menyelamatkan kita dari ria yang meleburkan pahala. Semoga Allah memberikan ampunan terhadap dosa yang telah dilakukan.